Ada penutup? Atau ada yang mau disampaikan? Persilakan. Ini masih live ini? Masih? Oke. Izin Pak Menko dan Bapak-Bapak sekalian, saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang, erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera. Ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Masinton via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ, sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana, ya. Dan sampai sekarang totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu Susi Air, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya. Dan Bapak Presiden di hari kelima atau keenam langsung ke 3 profesi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya. Pak Mendagri ke PD, Pak Menhan ke PD, Pak Panglima, Pak Kapolri tentu saja, Pak Menteri Kesehatan ke Sumbar, dan lain sebagainya. Kemudian di tanggal 30, seluruh lokasi terdampak itu 52 kabupaten. Hampir 52 kabupaten itu, jalur lintas kabupatennya terputus. Listriknya hampir mati. Ya, sejak awal. Nah, di tanggal 30, sedikit demi sedikit tapi pasti, dari 52 kabupaten itu tersambunglah jalan. Nyalalah listrik.
Gimana bisa nyambung? Gimana bisa nyala? Ya semuanya kita ini, termasuk warga setempat, itu sama-sama sambungkan jalan, petugas PLN ngangkut di tengah hujan di atas gunung segala macam tanpa kamera. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung, ya. Di hari kelima Bapak Presiden ke sana, dan saat ini Bapak Presiden sudah ke Aceh 3 kali, ke 6 kabupaten. Ke Sumatera Utara 2 kali, Sumatera Barat 2 kali, masing-masing 4 kabupaten. Bapak Wapres juga demikian, sudah 2 kali ke sana. Masih aja Bapak Presiden pertama ke Kutacane, Aceh Tenggara. Langsung meninjau jembatan yang putus ke pengungsian. Orang bilang, jangan ke sana Pak, jangan ke pengungsian aja, bikin jembatan Pak. Bapak Presiden ke Biren, bikin jembatan di sana, dalam seminggu tersambung. Sudah jembatan jadi, orang bilang lagi, rapat Pak di sana. Rapat di sana Bapak Presiden ke Banda Aceh, bawa seluruh menteri hampir 15 dan perangkatnya. Kemudian dibilang lagi sama pihak tertentu, datang Pak ke daerah yang terparah, yang baru terbuka jalur daratnya. Bapak Presiden ke Aceh Tamiang. Setelah ke Aceh Tamiang, dibilang lagi, datangnya jangan ke Aceh Tamiang Pak, datangnya ke daerah yang di tengah, yang nggak tembus jalur darat. Bapak Presiden datang lagi ke Kabupaten Benar Meriah sama Aceh Tengah ke Takengon. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini, sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi, ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh, ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal, dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana prasarana fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini diangkut ke sana. Kemudian kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama, gitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung.
Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah dukung semuanya, kita saling dukung di sini. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum, ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum, pasti langsung dikerjakan. Ya. Bisa Anda sampaikan ke bupati, semua bupati, kepala daerah, gubernur, bupati, wakil, wali kota, wakil dan pegawainya, semua di sana bisa dijangkau, bisa dihubungi, dan aparat-aparat di sana bekerja semua. Kalau ada yang kurang, Anda sampaikan. Pasti langsung secepat mungkin gimana caranya itu nyampai. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, saya mau sampaikan begini. Jadi, saya pastikan kami semua yang di sini, kita semua termasuk Anda, rekan-rekan pers, semua orang-orang yang ada di lokasi bencana sekarang, semua petugas TNI, Polri, BNPB, Basarnas, petugas PLN, petugas Pertamina, para supir truk, dokter, tim medis, pilot-pilot heli, kru pesawat, relawan, banyak sekali relawan, dan organisasi-organisasi lain, dan tentunya bersama-sama warga ini seluruhnya berjuang keras, semuanya. Mereka yang kelihatan kamera, mereka yang udah kerja tapi nggak terlihat kamera, dan mungkin mereka yang udah nggak mungkin kita lihat lagi sekarang. Semuanya ini berjuang keras secepat mungkin sejak hari pertama, detik pertama, sampai seterusnya untuk mempercepat gimana caranya ini segera pulih. Keadaan di sana segera pulih. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini, kayak gitu. Kalau niat bantu, ayo sama-sama. Hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum, timbulkan keyakinan. Oke? Saya rasa itu. Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif.